Baik teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri 7. Baik, pertama kita disuruh untuk membuat sebuah program menghitung bunga tetap dan angsuran menggunakan prosedur. Ini merupakan menunya. Kita akan menginput uang yang dipinjam, suku bunga per tahun, dan kurun waktu berapa tahun. Dan juga hasil total, dan untuk outputnya adalah hasil total bunga dan angsuran yang harus dibayar tiap bulan. Dan lalu ada present to continue sebagai interrupt sejenak untuk programnya. Baik, lalu kita akan ke code-nya. Baik, lalu kita di sini kita akan buat include dan fungsi utama integer main. Lalu kita akan memprint untuk input dan scan-nya. Baik, setelah kita membuat untuk input dan outputnya, maka kita akan ke selanjutnya, yaitu untuk membuat prosedurnya. Baik, untuk prosedur kita akan menggunakan untuk nama T bunga, untuk total bunga, dan akan di input pinjam, suku B, dan waktu. Lalu akan kita buat untuk prosedurnya. Karena prosedur kita menggunakan void T bunga, dan akan kita gunakan float pinjam float B float waktu. Baik, di dalam prosedur ini kita akan menghitung total bunganya. Total bunga itu mempunyai rumus pinjam dikali waktu dibagi suku per 100. Jadi akan kita buat yaitu float x, karena ini adalah variabel baru, waktu dikali suku B per 100. Lalu untuk outputnya akan kita gunakan TB sama dengan pinjam dikali X. Baik, dan untuk outputnya maka kita di sini akan menggunakan integer bintang TB, dan di sini juga akan kita buat yaitu tanda dan TB. Dan di sini juga kita
deklarasikan bahwa TP itu merupakan integer. Baik, lalu kita akan membuat angsuran per bulan. Jadi akan kita buat prosedur baru, yaitu bernama angsuran PB, dan akan kita inputkan pinjam, suku B, waktu, dan TB. Baik, lalu di bawahnya akan kita buat yaitu void angsuran TB BB Baik, lalu di sini akan kita masukkan float pinjam, float suku B, float waktu, integer TB, dan integer angsuran sebagai sebagai outputnya. Baik, lalu di sini akan kita buat jadi angsuran sama dengan pinjam plus TB per 12 kali waktu. Itu sebagai rumus untuk angsuran per bulannya, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, dan untuk di bagian fungsi utamanya akan kita tambah, yaitu dan angsuran PB. Baik, lalu akan kita buat untuk outputnya, yaitu printf hasil total bunga dan kita gunakan integer, dan ini akan kita gunakan TB. Kita juga akan mengoutput untuk angsurannya, jadi printf angsuran yang harus dibayar tiap bulan sebesar DRP dan akan kita kasih integer dan akan kita masukkan angsuran. Dan untuk present to continue-nya kita akan mengoutput press enter
to continue. Lalu akan kita flash dengan stdin, dan akan kita gunakan getChar. Baik, lalu akan kita coba dan akan saya jelaskan lebih detail tentang code ini. Baik, lalu dapat dilihat bahwa keluar. Lalu jadi akan kita inputkan 30 juta untuk suku bunganya 5 tahun dan kurun waktunya adalah 2 tahun. Baik, jadi di sini 30, 1, 2, 3. Untuk per tahunnya adalah 5 dan 2. Baik, dapat dilihat bahwa nilainya sesuai dengan contoh. Baik, akan saya jelaskan tentang kodenya. Jadi di sini kita mempunyai 2 prosedur, yaitu T bunga dan angsuran PP. Nah, pada saat program ini berjalan, program ini akan menjalankan ini dari atas fungsi main sampai bawah. Akan menjalankan dari atas sampai bawah. Jadi akan dilihat yaitu integer, printf, dan printf ini. Lalu ini akan melihat kode ini, akan melihat line kode ini. Lalu pada saat ini dilihat oleh IDE-nya, maka ini akan langsung ke sini. Program lalu langsung akan melihat ke bawah sini, ke T bunganya. Yang di dalam T bunga itu ada yang di dalam T bunganya itu diinputkan yaitu pinjam, suku, waktu, dan TB. Jadi ini akan masuk ke sini, ini juga akan masuk ke sini, dan ini juga akan masuk ke sini. Jadi ini merupakan input, dan ini merupakan deklarasi lagi. Jadi sebenarnya untuk deklarasi ini, jika kita menggunakan misal bukan pinjam tapi menggunakan nama variabel yang lain, misalnya X, ya jangan X ya, kalau X sudah terpakai mungkin Z. Jadi ini bisa jadi yang inputan pinjam itu akan dimasukkan ke dalam sini gitu. Dan kalau misalnya kita suku B ini kita ganti Y, ini akan sama, suku B ini akan dimasukkan ke dalam variabel ini. Pokoknya sesuai dengan posisi. Jadi ini sama, ini akan dimasukkan ke sini, dan TB ini akan keluar masuk karena ini merupakan input output. Ya, tapi karena TB ini tidak mempunyai input, ya maka hanya output saja. Tapi jika misal kita gunakan di sini TB sama dengan misal integer 2 gitu, maka ini akan diinput ke dalam sini.
Lalu ini ya untuk T bunga itu merupakan untuk rumus T bunga itu yaitu pinjam kali waktu per kali suku per 100. Baik, untuk yang rumus T bunga itu adalah pinjam dikali waktu dikali suku per 100. Karena suku merupakan persen, jadi kita akan menggunakan per 100. Ini merupakan rumus dari T bunga ini, total bunga. Jadi ini kita akan menghitung yang ini dulu, lalu akan kita kali dengan ini. Dapat dilihat di sini. Ya, jadi setelah itu kita akan ke void yang angsuran PP. Jadi sama, ini akan diinput ke dalam sini. Ya, dan TP ini juga diinput. Lalu ini akan dimasukkan ke dalam sini. Dan ini merupakan input output seperti sebelumnya. Lalu untuk rumus angsuran merupakan pinjam di plus TP per 12 kali waktu. Jadi ini waktu, karena kita menggunakan tahun, kita akan kali dengan 12. Dan untuk angsuran, jadi kita akan menambah suku pinjam kita dengan total bunga, lalu akan kita bagi. Jadi dapat diartikan sebagai bulan pinjam plus TP, total bunga. Baik, lalu ini akan kita outputkan. Jadi ini akan ke sini dan angsuran ini akan ke sini. Untuk presenter to continue, kita memakai flash stdin. Flash stdin ini flash stdin ini mempunyai fungsi, yaitu sebagai pembatas antara printf ini dan getchar ini. Jika tidak ada flash stdin, maka getchar ini akan mengambil dari yang presenter to continue itu.
Jadi press enter to continue ini akan diambil oleh getchar. Baik, dengan itu kode kita selesai.